Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nova Rasmita NPM 1901010092, Nurul Aini NPM 1901010093, Nurma Audina NPM 1901010094, Nur Baiti Fauziah NPM 1901010096, dan Muhammad Nasoha NPM 1901010098. Di sini kami akan memaparkan tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Untuk yang pertama adalah strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia praktis, sebagian besar kegiatan menyampaikan pesan bisnis berkaitan dengan kegiatan yang bersifat rutin. Untuk strategi yang pertama ialah melakukan pesanan, memberikan informasi, mengajukan pengaduan atau klaim dan menyesuaikan, mengajukan kredit, memotivasi dan mengkoordinasikan karyawan, serta melakukan proses produksi, operasi, dan pemasaran. Untuk strategi yang kedua ialah tanpa memperhatikan saluran dan media penyampaian pesan-pesan bisnis apa yang akan dipilih, pemahaman yang baik tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan menulis pesan-pesan rutin dengan baik, serta benar pada dasarnya merupakan bagian penting dari penyampaian pesan-pesan yang efektif. Strategi yang ketiga, pesan-pesan bisnis yang rutin, good news dan goodwill sangat dibutuhkan oleh penerima pesan karena berisi berbagai informasi penting yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis sehari-hari. Untuk strategi yang keempat, jika pesan-pesan bisnis tidak memerlukan sesuatu yang khusus atau penerima pesan cenderung tertarik pada apa yang ingin disampaikan atau netral, maka dapat digunakan pendekatan langsung untuk mengorganisasikan pesan-pesan bisnis tersebut. Apa yang dimaksud dengan pendekatan langsung? Seringkali pendekatan langsung dipersepsikan sebagai cara penyampaian pesan-pesan bisnis secara langsung kepada pihak lain, seperti tatap muka secara langsung dengan pihak lain. Dalam konteks penulisan pesan-pesan bisnis, pendekatan langsung diartikan sebagai cara melakukan penulisan pesan-pesan bisnis yang dimulai dengan pernyataan ide-ide pokok yang jelas pada awal paragraf, yang selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih detail atau rinci, dan diakhiri dengan pernyataan keramahan serta harapan tindakan apa yang diinginkan. Strategi penulisan permintaan rutin. Suatu permintaan dianggap bersifat rutin jika merupakan bagian dari hal yang normal atau biasa dalam kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, permintaan rutin dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Di bab ini, permintaan rutin lebih pada cara penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan pendekatan langsung. Keunggulan dan kelemahan pendekatan langsung. Pendekatan langsung memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Nah, keunggulan ini yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi penerima pesan karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan dengan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara pikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point, di mana hal ini terkait dengan pola pendidikan yang telah diajarkan sebelumnya. Baik, slide selanjutnya yaitu saya ingin membacakan tentang kegiatan rutin yang dilakukan dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu membuat surat permintaan bahan baku atau di situ membuat surat permintaan bahan yang digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri, dan bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya dan merupakan bagian terbesar dari bentuk barang tersebut.
Lalu yang kedua yaitu membuat surat permintaan bahan penolong atau bahan pembantu, yaitu barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Dan ini termasuk produk yang dapat melengkapi fungsi dan meningkatkan efisiensi atau keamanan produksi tetapi bukan menjadi bahan utama dari produk jadi. Lalu yang ketiga yaitu membuat surat permintaan pembayaran gaji karyawan. Yang keempat yaitu membuat surat permintaan alat tulis kantor. Yang kelima yaitu membuat surat permintaan pembayaran gaji lembur karyawannya. Dan yang selanjutnya yaitu membuat surat permintaan pembayaran biaya transportasi. Dan yang terakhir yaitu membuat surat permintaan pembayaran biaya konsumsi karyawannya. Selanjutnya yaitu surat permintaan rutin dapat digunakan untuk kalangan internal maupun eksternal perusahaan, di mana surat permintaan rutin ini untuk kalangan internal perusahaan itu biasanya terjadi karena adanya permintaan antar unit, antar bagian, antar divisi, atau antar departemen yang satu dengan lainnya dalam suatu perusahaan. Sementara itu, surat permintaan rutin untuk kalangan eksternal perusahaan itu biasanya terjadi karena adanya permintaan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu strategi apa yang dapat diterapkan dalam melakukan penulisan surat permintaan rutin. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam melakukan penulisan surat permintaan rutin adalah menggunakan pendekatan langsung, atau pendekatan tersebut adalah sebagai cara melakukan penulisan pesan-pesan bisnis yang dimulai dengan pernyataan ide-ide pokok yang jelas pada awal paragrafnya, dan yang selanjutnya itu diikuti dengan penjelasan yang lebih detail atau rinci, dan diakhiri dengan pernyataan keramahan serta harapan tindakan apa yang diinginkannya. Dan secara umum pendekatan langsung itu hanya untuk penulisan surat permintaan rutin untuk menempatkan apa yang diminta, diinginkan, dan diharapkan pada bagian awal atau permulaan paragraf surat tersebut. Lalu penempatan kalimat yang diinginkannya pun atau yang diminta itu pada bagian awal penyampaiannya pesan-pesan merupakan suatu yang harus diperhatikan secara cermat, karena hal itu merupakan salah satu strategi dalam menyampaikan pesan-pesan rutin kepada penerima pesan bisnis yang bersifat rutin kepada penerima pesan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian permintaan rutin. Bagaimana melakukan pengorganisasian atas pesan-pesan rutin tersebut? Caranya, untuk menulis pesan-pesan rutin dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal itu lebih spesifik, jelas, dan tegas, sehingga mudah dijangkau oleh penerima pesan. Hindarkan pernyataan yang bersifat abstrak dan berlebihan. Langkah selanjutnya adalah mengikuti penjelasan yang lebih rinci tentang permintaan yang diinginkan. Selain itu juga pada bagian pertengahan dari permintaan rutin perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian penerima pesan. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah untuk permintaan rutin adalah pendekatan tanya jawab, di mana pada bagian pertengahan suatu permintaan rutin yang dinyatakan secara jelas permintaan atas berbagai informasi, spesifik produk, harga, cara pengiriman, cara pembayaran, garansi, dan lain-lain. Pada bagian akhir dari permintaan rutin, kemukakan pernyataan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Untuk memudahkan respon penerima pesan, akan jauh lebih baik jika dicantumkan informasi penting yang dapat dihubungi segera, seperti alamat kantor, nomor telepon, pagar, atau alamat surat elektronik, jam dan hari kerja, serta kontak informasi penting lainnya. Selanjutnya ada strategi penulisan pesan-pesan positif. Penulisan pesan-pesan positif yang mencakup pesan-pesan good news
dan goodwill. Dalam dunia bisnis, penulisan pesan-pesan good news umumnya berisi pesan-pesan bisnis yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi pihak lain. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, yaitu ketika seseorang sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, ia dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal itu dilakukan karena penerima pesan umumnya tertarik pada apa yang ingin disampaikan secara langsung. Di sini tujuan yang ingin dicapai seseorang adalah memberikan pesan-pesan bisnis yang menyenangkan, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik kepada seseorang atau lembaga. Hal yang lebih penting, apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan hindari sikap emosional. Komponen penting dari penulisan pesan-pesan positif lain. Yang pertama, ide pokok yang jelas. Dalam penyampaian pesan-pesan, ada beberapa hal penting yang ingin dicapai, yaitu menyampaikan informasi pendapatan, respon, atau tanggapan dari penerima pesan, memunculkan sikap yang menyenangkan dari penerima atau paling tidak membuat mereka menerima pesan yang disampaikan. Sebelum memulai penulisan pesan-pesan bisnis, perlu dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya seperti pesan-pesan yang paling penting bagi penerima pesan. Bagaimana penyampaian pesan-pesan bisnis yang efektif dan efisien, serta mengapa pesan-pesan bisnis perlu segera disampaikan. Jawaban atas beberapa hal tersebut akan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi pengirim pesan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis yang bernada positif. Yang kedua, penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu surat rutin, good news dan goodwill merupakan bagian yang terpanjang serta memerlukan penjelasan yang cukup rinci. Penyampaian pesan-pesan bisnis dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua kalimat, tetapi poin-poinnya harus dijelaskan secara lengkap agar penerima pesan tidak merasa bingung atau ragu-ragu terhadap isi suatu pesan. Di samping memberikan penjelasan yang rinci pada bagian pertengahan, Anda juga harus dapat menjaga pokok bahasan yang telah ditetapkan pada bagian-bagian awal. Yang ketiga, penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika penerima pesan memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan. Atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Yakinkan kepada para penerima pesan bahwa mereka mengetahui apa yang akan dilakukan perusahaan dan mengetahui bahwa tindakan itu bermanfaat bagi mereka. Pertanyaan yang pertama, apakah pendekatan langsung dapat menjadi solusi atas bad news? Yang kedua, bagaimana menanggapi pelanggan yang tidak bisa menerima pengiriman berita buruk? Yang ketiga, mengapa pesan-pesan good news menggunakan pendekatan langsung sedangkan pesan-pesan bad news menggunakan pendekatan tidak langsung? Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.